Shalom, apa kabarnya? Bertemu lagi dengan saya di Sekolah Minggu Gereja Baptis Efrata. Hari ini kita akan belajar di bab 9 yang mengambil judul Segenap Hati Percaya pada Tuhan. Saya berharap murid, remaja, dewasa, dan senior masih semangat untuk belajar firman Tuhan walaupun kita masih bersekolah minggu secara online. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk berkat anugerah-Mu sehingga kami masih bisa belajar firman-Mu. Berkati kami semua yang saat ini bersekolah minggu. Walaupun masih secara online, tapi berkati kami supaya kami masih tetap bersemangat, masih rindu firman Tuhan yang menguatkan dan memberikan kami dorongan untuk terus menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Lewat firman-Mu, teguhkan kami dan terus Tuhan Yesus, agar kami haus
akan kebenaran firman-Mu, dan kami bisa melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka sama-sama Alkitab kita dari Kejadian 22 ayat 1-19. Kejadian 22 ayat 1-19. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Sudah semuanya dibuka? Baik. Kalau sudah dibuka, kita akan membacanya sambil kita menyaksikan tayangan berikut. Dari tayangan ini, kita akan diberikan gambaran bagaimana kejadian saat itu. Jadi Bapak Ibu sambil membaca, sambil menyaksikan tayangan ini. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana, sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya, beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapak, sahut Abraham. Ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi, di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? sahut Abraham. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu. Diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham. Sahutnya. Ya Tuhan. Lalu ia berfirman, Jangan bunuh anak itu.
dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah membaca dan menyaksikan tayangan yang tadi sudah ditayangkan. Bagaimana kita bisa melihat seorang ayah yang taat, tunduk, patuh pada perintah Tuhan untuk mempersembahkan anaknya laki-laki. Abraham bukannya tidak punya anak lagi, dia masih punya Ismail. Tetapi Abraham percaya bahwa Tuhan menjadikan suatu bangsa yang besar, berkat yang besar bukan lewat Ismail tapi lewat Ishak. Bagaimana anaknya yang diberkati ini harus dipersembahkan. Ada gejolak di hatinya, tetapi dia tetap taat. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa tahun yang lalu saya mengikuti outbound dengan teman-teman saya. Dan kami mainkan satu permainan yang seru, namanya Suara Gembala. Waktu itu ada 5-6 orang. Nah, satunya itu untuk menjadi gembala dan sisanya adalah dombanya. Nah, karena saya juga termasuk domba, waktu itu teman saya laki-laki yang menjadi gembala, kami semua ditutup matanya pakai kain, ditutup matanya semuanya, dan kami memegang tali. Jadi waktu itu ada tali rafia yang kami pegang masing-masing. Jadi orang pertama sampai orang terakhir memegang tali, dan yang paling ujung paling depan juga memegang tali. Jadi yang menjadi gembala memegang tali paling depan, terus dikasih jarak baru orang yang kedua dan orang selanjutnya. Waktu itu kalau suara gembala bilang apa, kita harus ngikut. Jadi nggak boleh protes. Waktu itu teman saya menjadi gembala, kami jalan. Ternyata perjalanan kami itu bukan perjalanan yang datar rata, tetapi bergelombang, bahkan ada yang harus melompat. Nah, waktu itulah yang membuat permainan ini seru. Waktu teman saya bilang, hati-hati langkah jalan bergelombang. Jadi kita mulai jalannya bukan melangkah lebih besar, tapi melangkahnya lebih pendek-pendek karena kita takut lubang. Dan teman saya kadang-kadang berteriak, awas orang ketiga, atau menyebut nama, awas Yuhan, itu dekat kakimu, gitu toh. Saya pun mengikutin. Apa yang dia bilang saya ikutin. Karena saya tidak bisa melihat. Waktu terus berjalan, nah kebetulan ada lubang, bukannya dalam sekali atau besar, enggak. Tapi lubang ini memang sengaja dibuat oleh panitia untuk menguji kita semua. Waktu orang pertama bilang, awas lubang, orang pertama loncat, orang yang terakhir, tunggu dulu, orang pertama dulu loncat. Dia mengaturnya, bagaimana dia mengaturnya. Dia mengatur jaraknya, mengatur
hitungannya 1, 2, 3 baru lompat, 1, 2, 3 lompat. Ya yang kalau nggak nurut ya jatuh ke lubang. Nah kalau dia jatuh ke lubang, kita semua yang megang tali pun otomatis akan goyang dan ada yang jatuh juga. Jadi waktu kita nggak nurut sama suara gembala, kita akhirnya jatuh. Tapi waktu kita ngikutin apa yang kata gembala, kita akan terus jalan. Walaupun itu babak belur ya, sakit ya, kadang kesandung karena kita nggak bisa lihat. Jalan sampailah, harusnya kita hitungannya menit. Siapa yang cepat dapat sampai dia yang menang. Tetapi waktu itu kami nggak menang karena gembala kami itu bukan pikirnya yang penting kita semua selamat, nggak usah buru-buru daripada nanti pada jatuh, pada luka gitu teman saya bilang. Dan kita sampai ke sana. Dan itu jadi pengalaman seru. Kalau saya bandingkan dengan firman Tuhan hari ini, bagaimana seorang Abraham yang disebut sahabatnya Tuhan, dia sangat mengikuti apa kata Tuhan. Dia tidak mempertanyakan bagaimana perintah Tuhan seperti itu. Dia tidak beradu argumen, bahkan mengatain Tuhan sungguh sadis, tidak. Dia mengikuti perintah Tuhan dengan buta. Maksudnya dengan buta dia tanpa bertanya. Dia ngikut saja. Kalau di buku guru dijelaskan dari bahasa aslinya, Allah tuh mencoba Abraham. Kata mencoba itu ditulis kata nisa. Artinya memang mencoba, menunjuk kepada sebuah ujian yang akan mengungkapkan iman Abraham dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh bentuk ujian yang lain. Kalau tentara ujiannya mungkin ya di tanah lapang, angkatan darat gitu kan ya. Karena kakek saya seorang tentara, dia punya rumah dinas di dekat tempat pelatihan tentara. Jadi kalau di tempat kakek saya itu saya sering dengar kayak meriam dar, atau kadang-kadang prajurit-prajurit yang baru itu bagaimana mereka dibentak, bagaimana mereka harus menyusuri sungai, lumpur, segala macam gitu kan. Saya sangat tahu bagaimana prosesnya. Terus bagaimana yang di angkatan laut gitu kan, dia harus kuat berenang segala macam. Itu ujian yang tidak bisa dihindari. Namanya juga angkatan laut, berarti dia harus bisa berenang. Nggak mungkin di angkatan laut dia nggak bisa berenang gitu kan. Dia harus berenang. Tidak ada ujian lain selain harus di laut dan berenang. Karena suatu saat nanti ada satu kejadian di laut, dia harus sudah siap gitu kan. Angkatan udara, berarti dia tidak boleh mabuk udara gitu kan. Dia harus bisa mengoperasikan bagaimana pesawat itu menghitung derajat atau berapa posisinya di berapa derajat ini gitu kan. Dia harus tahu itu, dan ujian ini tidak bisa namanya dihindari, harus dilewati. Abraham melewati ujian. Ujian ini adalah ujian untuk mengukur bagaimana imannya dia. Tuhan tahu bahwa Abraham itu beriman padanya. Tetapi Tuhan ingin mengambil sesuatu yang paling berharga dari hidupnya, dan Tuhan ingin melihat bagaimana responnya. Terkadang Tuhan melakukan hal-hal seperti ini ya. Mungkin bagi beberapa orang yang berkelakar atau berumur, Tuhan itu lagi usil. Tuhan itu lagi kadang-kadang ada juga saya lihat ini Tuhan kurang kerjaan. Ngapain juga ngasih corona begini, jadinya kita seperti ini semua. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat corona ini yang kita jalani hampir mau 2 tahun, ini banyak sekali mengubah orang, mengubah karakter orang, mengubah hati orang. Yang dulunya jauh cuek sama Tuhan menjadi kuat di dalam Tuhan. Yang dulunya menggantungkan hidupnya pada kekuatan uang, pada pekerjaan, pada kedudukan. Saat ada corona ini, dia mulai mengandalkan Tuhan. Tuhan mengizinkan sesuatu yang berharga di bumi ini diambil dan dikalahkan oleh satu virus namanya corona. Dan itu mengubah kehidupan semuanya. Abraham pun seperti itu. Tuhan ingin melihat bagaimana Abraham melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia menjalannya dengan buta. Dia menjalankannya dengan apa? Dengan tanpa bertanya, tanpa mengeluh, tanpa berdebat, dia melakukannya. Bukan berarti dia tidak sedih seperti tayangan tadi. Dia sedih, dia galau, tetapi dia tahu bahwa Tuhan akan mengurus semuanya. Makanya dia bilang pada anaknya, Tuhan akan menyediakan. Tuhan akan mengurus semuanya.
kalau istilahnya orang Jawa itu ya, wis pasrahi bongkoan, pasrah gitu kan. Lost doll kalau orang istilah anak sekarang ya. Wis sakarepmu Tuhan, terserah Tuhan mau apa, jadilah sesuai kehendakmu, aku menjalankannya, Tuhan tahu yang terbaik bagi hidup saya. Dan Abraham buktinya ditolong oleh Tuhan. Sekarang dengan kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang terlilit hutang, ada yang terlilit masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah bermasyarakat, masalah-masalah yang begitu banyak. Dan sepertinya masalah itu bawa teman. Satu belum selesai, satunya lagi. Terus begitu. Jadi respon kita inilah yang menentukan happy ending atau sad ending. Jadi kalau kita pengennya kita happy ending, berarti kita harus menyertakan Tuhan. Biarlah Tuhan mengurusnya. Kemarin waktu hari Minggu saya ketemu satu lagu, Tuhan punya cara, kau selalu punya cara. Jadi ku lakukan yang terbaikku, kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara buatku menang pada akhirnya. Jadi lakukan bagian kita. Lakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Terbaik ya, bukan seolah-olah terbaik, tapi benar-benar terbaik. Ada pengorbanan, ada perjuangan, ada usaha untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Jangan langsung bilang, saya sudah beginilah, saya juga udah begini ya, mentok lah, mau gimana lagi. Berarti orang itu tidak mau menerobos zona nyamannya. Barusan tadi saya bicara dengan suami saya tentang zona nyaman. Jadi bagaimana seseorang yang sangat merasakan zona nyaman itu tidak mau berkembang, tidak mau mengubah dirinya. Jadinya kalau sudah enak ya sudah begini sajalah. Jadi karena dia enak, keenakan, nyepelein akhirnya, dan kerjanya nggak bagus. Nah dalam masa pandemi seperti ini, akhirnya semua orang dituntut untuk mulai berjuang. Ada satu broadcast dari seseorang, sebenarnya saya nggak suka sama artis ini, karena dia kadang-kadang ngomongnya tuh kasar begitu. Tetapi waktu kemarin saya lihat sekilas, dia bilang penderitaan dan kesulitan itu ternyata membuat orang memunculkan bakat sesungguhnya. Setelah pandemi seperti ini, orang akhirnya mempunyai satu inisiatif untuk bertahan hidup di luar kemampuannya. Saya menikah dengan suami saya waktu itu, waktu pertama saya tahu bahwa suami saya orangnya jualan, bisa jualan, berdagang. Begitu juga dengan kakak adiknya dan keluarganya. Saya merasa bahwa saya nggak bisa berdagang. Saya tuh tidak bisa, pokoknya untuk berdagang saya nggak bisa. Pernah saya mencoba menawarkan barang di sosial media saya, tapi nggak ada yang like, nggak ada yang komen. Jadi mulai itu juga akhirnya saya merasa bahwa saya tidak bakat. Pandemi awal tahun 2020 kemarin, pertengahan tahun, saya mulai merasa bahwa suami saya udah hampir 3 bulan itu tidak bekerja kan. Jadinya saya mulai begini, aduh ini anak-anak kok sayang sekali. Nah saya mulai posting, terus ternyata yang beli bukan orang lain, tapi ternyata bule saya sendiri. Dia bukan beli satu loh, dia beli selusin. Terus ada orang gereja yang beli 3 piece. Dari situ saya mulai berpikir, saya harus belajar berdagang, tapi saya harus belajar sama siapa? Akhirnya saya masuk ke satu reseller peralatan rumah tangga, dan di situ ada mentoring. Jadi diajari bagaimana berdagang di sosmed, bagaimana begini sistem perdagangan, bagaimana. Dari situ saya muncul rasa pede. Pertama ya malu, kok dagang ya gitu kan. Tetapi waktu saya lihat beberapa orang yang pegawai negeri, bahkan dia punya kedudukan yang bagus di perusahaan, dia masih dagang panci gitu kan. Apakah kurang gajinya gitu kan? Ternyata dia enggak, dia alasannya begini, kalau terjadi sesuatu saya masih punya pegangan untuk bekerja. Dari situ saya mulai belajar. Dan sekarang saya udah mau nekuni bisnis ini kurang lebih 1,5 tahun. Dan sekarang saya pede. Saya udah mulai membiasakan diri untuk
untuk bertemu dengan orang dan berdagang. Jadi kesulitan itu ternyata mendorong orang untuk menemukan bakat sesungguhnya. Kesulitan yang dihadapi Abraham ternyata menimbulkan berkat kasih karunia Tuhan buat Abraham dan keturunannya selanjutnya. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan, mengalami tantangan, yuk sama-sama berpikiran positif. Lakukan apa yang bisa Anda lakukan dengan sungguh-sungguh. Dengan benar-benar berjuang dan bersama Tuhan menerobos itu semua. Dan lihat, Anda akan menang pada akhirnya. Tuhan mengizinkan semuanya ini supaya Anda semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, memperoleh berkat di luar pemikiran kita. Lebih daripada yang kita pikirkan. Jadi, hari ini kita belajar dengan segenap hati percaya pada Tuhan. Berarti percaya tanpa ada kekhawatiran, tanpa ada keraguan tentang rencana Tuhan. Kalau kita mau percaya, misalnya gini, katanya Tuhan memberkati ya, buktinya saya begini-begini aja. Loh, saya tanya, yang begini-begini saja itu Tuhan atau Anda? Sudah berusahakah dengan kerja keras? Sudahkah berjuang dengan sungguh-sungguh? Ataukah hanya begini-begini saja? Saya kemarin lihat ada seorang laki-laki yang punya kelainan fisik. Jadi punya sakit kayaknya ya kakinya tuh besar. Jadi telapak kakinya tuh gede sekali. Jadi gak bisa pakai sandal. Tapi yang satunya memang normal. Jadi hanya telapak kakinya jadi gede gitu kan. Tapi orang ini menjual boneka berjalan kaki. Dia punya istri, punya anak. Jadi dia dari pagi dia udah berjualan, tas ranselnya ditulis boneka harga 10.000. Dia berjalan, dia melangkah, dia menerobos keterbatasannya dan Tuhan memberkati. Dan orang ini mendapat bukan hanya simpati, bukan saja empati. Dan orang ini akhirnya punya satu usaha yang dikerjakan untuk menghidupi anak istrinya daripada mengemis. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, percayalah pada Tuhan segenap hati. Dia gunung batu perlindungan kita. Dia kekuatan kita. Saat orang lain tidak percaya pada kualitasmu atau kemampuanmu, bilang sama Tuhan, Tuhan, saya ingin melangkah seperti ini. Saya tidak tahu ke depannya mau jadi apa. Saya nggak tahu ujungnya seperti apa. Tapi kalau Tuhan bersama saya tahu, saya yakin, saya pasti bisa melewatinya. Saat ini mungkin Anda sedang sakit. Berobat sana, berobat sini, gak sembuh-sembuh juga. Pakai obat herbal ini gak bisa. Dokter sudah vonis seperti ini. Tapi cobalah bangkitkan iman Anda. Kalau Tuhan izinkan saya melewati ini, Tuhan izinkan terjadi seperti ini, Tuhan pasti akan tunjuk sesuatu hal. Jadi mulai percayalah pada Tuhan segenap hati. Ini bukan hal yang mudah. Saya tahu, saya juga merasakan. Gak mudah percaya sama Tuhan segenap hati. Taat, tunduk, patuh sama Tuhan itu tidak mudah. Tapi mulailah berjuang. Saya bukan bilang berusaha ya, saya bilang berjuang. Berjuanglah sampai Tuhan sendiri yang menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup ini. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini kita belajar untuk segenap hati percaya pada Tuhan. Iman Abraham inilah yang akhirnya membuat kita belajar bagaimana percaya sama Tuhan tidak pernah dikecewakan. Kalau kita percaya sama manusia, kita kecewa. Saat kita percaya pada ramalan, kita kecewa. Tapi percaya sama Tuhan tidak kecewa. Saya akan bacakan satu kesimpulan. Tuhan Allah mengendaki setiap anaknya percaya penuh padanya. Melalui iman Abraham yang percaya penuh pada Allah setidaknya akan menginspirasi kita untuk selalu mengutamakan Dia dalam segala sesuatu dalam kehidupan perjalanan hidup kita di bumi. Dan bukti dari semuanya itu bagi kita adalah kita setia pada Tuhan Allah kita dalam segala sesuatu dan dimanapun kita berada. Percayalah sama Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup memberikan kekuatan. Jadi jawaban doa, Bapak Pendeta mengajarkan kita bahwa jawaban doa itu ada 3. Ada 3. Ya, tidak, dan terakhir adalah tunggu. Saat kita berada di ruang tunggunya Tuhan, menunggulah bersama Tuhan. Dan penantian kita bersama Tuhan tidak akan pernah sia-sia.
Saat kita menunggu, mungkin kita akan bertemu orang atau bertemu sesuatu yang membuat kita naik level. Semangat ya Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai bangkitkan iman, mulai naikkan imun dengan percaya dan positive thinking. Mulai melihat sesuatu yang buat happy, yang membuat positif. Jadi seperti saya kemarin, saya sudah mulai down iman saya, down hati saya. Jadi suami saya karena di rumah sukanya nonton berita. Jadi berita-berita itu tuh membuat saya stres gitu sebenarnya. Waktu dia nonton berita, saya pergi. Saya mulai nonton di aplikasi TikTok gitu kan. Mulai lihat yang lucu-lucu karena kalau saya lihat sesuatu yang gitu, saya mulai ngedrop. Dan saya sudah mulai lihat lagu-lagu, video klip lagu segala macam, dan saya nyetel bukan lagu slow gitu kan, lagu rohani, tapi yang saya setel adalah lagu yang sukacita, yang ngebeat gitu kan. Saya menghindari lagu-lagu slow karena kalau lagu slow saya semakin melo gitu kan. Terus saya mulai melihat kesaksian orang yang pertolongan Tuhan yang luar biasa. Jadi kebahagiaan itu bukan dicari, tapi kebahagiaan itu diciptakan. Yang menciptakan siapa? Diri sendiri. Jadi semangat untuk semuanya, percaya terus sama Tuhan. Kita belajar dari Abraham bahwa saat kita percaya sama Tuhan, Tuhan tidak akan mengecewakan. Kita tutup Alkitab kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik, menolong, memberkati kami dengan melimpah. Kami ingin berjalan bersamamu dalam setiap badai kehidupan kami. Kami rindu Tuhan terus pegang tangan kami. Kami rindu Tuhan menguatkan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang kekurangan Tuhan cukupkan. Walaupun jauh di mata, tapi dekat di doa. Tuhan yang memberkati setiap murid remaja, dewasa dan senior. Sehingga kami diberikan kekuatan dari tempat mati untuk bertahan dalam setiap kesesakan hidup kami. Kami percaya Tuhan tidak akan mengecewakan kami. Kami percaya Tuhan punya rencana indah bagi kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.